Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali di awal tahun pelajaran baru ini, tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Berta. Saya akan mengajar untuk mata pelajaran Agama Katolik dan Budi Pekerti. Anak-anak, pada pelajaran ini nanti kita akan belajar tentang siapa diriku, siapa dirimu, siapa diri kita. Sehingga dengan mengenal diri kita sendiri, kita juga bisa mengenal diri orang lain. Namun sebelum kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita ambil sikap doa yang baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di surga, terima kasih karena pada hari ini kami boleh bersama-sama untuk belajar kembali. Walaupun dalam belajar ini kami belum boleh ke sekolah, tetapi kami bisa belajar juga di rumah bersama dengan orang tua kami, teman-teman maupun Bapak Ibu guru. Ya Bapa, berkatilah kami supaya dalam pelajaran ini kami mampu untuk bisa mendengarkan pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kami dengan baik, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang pandai. Ya Bapa, terima kasih. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, seperti tadi Bu Berta sudah katakan bahwa hari ini kita baru memulai pelajaran yang pertama, yaitu pelajaran tentang siapakah diriku, siapakah dirimu dan juga orang lain. Maka di dalam diri seseorang itu pasti ada nama dan identitas diri. Contohnya Bu Berta juga punya nama, Berta Lydia Biandini. Nah, lalu identitas Bu Berta untuk tahun ini mengajar pelajaran agama di SD Santa Maria Regina. Demikian pula dengan kamu juga mempunyai nama, kamu juga punya identitas. Contohnya, misalnya namamu Melita Sari. Nah, panggilannya Lita. Lita putranya siapa? Lita putranya Pak Herman dan Bu Lucy. Nah, itu contohnya bahwa setiap orang memiliki nama dan identitas diri. Nama yang diberikan oleh orang tua ini itu ada dua macam, yang seperti tadi Bu Berta sebutkan. Ada nama lengkap dan nama panggilan. Nah, seperti Meita Sari tadi, nama panggilnya Lita. Nah, anak-anak, mengapa kita perlu mengenal diri? Kita perlu juga mengenal orang lain. Dengan mengenal diri kita, maka kita ini akan mudah dikenal oleh orang lain. Bagaimana caranya supaya kita bisa dikenal oleh orang lain? Apalagi oleh orang-orang di sekitar kita yang belum kita kenal. Maka kita perlu untuk memperkenalkan diri. Contohnya seperti tadi yang Ibu lakukan. Sebelum Ibu memberikan pelajaran, Ibu memberikan perkenalan diri. Nama Ibu Berta Lydia Biandini. Nama panggilan Ibu Berta. Nah, untuk apa Ibu memperkenalkan diri? Supaya kalian semua tahu bahwa Bu Berta akan mengajar pelajaran agama. Bu Berta juga akan tahu kamu namanya masing-masing, Bu Berta akan tahu.
bahwa kamu adalah murid-murid puberta yang baik. Nah, anak-anak, nama yang kita miliki itu telah diberikan oleh ayah dan ibu sejak kita lahir. Bahkan kadang-kadang ayah dan ibu sudah mempersiapkan nama yang baik, nama yang bagus, nama yang cantik, bahkan mungkin nama kita itu mempunyai arti tersendiri bagi ayah dan ibu. Sehingga harapan mereka dengan nama itu, maka kita akan menjadi anak yang baik. Kita akan menjadi anak yang bertanggung jawab. Kita akan menjadi anak yang mampu untuk bisa memberikan kenyamanan, kedamaian, kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan nama itu pun tentu saja ayah dan ibu akan berharap bahwa kita akan menjadi orang yang berhasil. Berhasil untuk diri kita sendiri, berhasil untuk kedua orang tua, berhasil untuk bangsa dan negara. Anak-anak, semua itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Bahwa Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menciptakan manusia dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang indah dan sangat istimewa. Oleh karena itu, Tuhan menciptakan kita masing-masing secara unik. Apakah artinya unik? Unik itu artinya berbeda dari orang lain. Setiap orang pasti berbeda dari orang lain. Walaupun kalau kita pernah melihat ada dua orang yang kembar, pasti mereka mempunyai pribadi yang berbeda. Pasti mereka juga mempunyai tampilan fisik yang berbeda. Contoh, Tono dan Tini, atau Tono dan Toto. Mereka sama-sama lelaki, tetapi ternyata Tono mempunyai tai lalat di pipi sebelah kiri, sedangkan Toto tidak. Tono rambutnya lurus, sedangkan Toto mempunyai rambut yang ikal. Nah, ini terlihat bahwa meskipun mereka itu kelihatannya kembar, kelihatannya sama, tetapi tetap juga berbeda. Mungkin si Tono ini juga orangnya pendiam, sedangkan si Toto orangnya periang. Nah, itu juga akan terlihat ketika teman-temannya bergaul dengan mereka. Anak-anakku, perbedaan itu bisa kita lihat secara fisik, artinya secara kelihatan. Contoh seperti tadi, bahwa Tono rambutnya lurus, sedangkan Toto rambutnya keriting. Lalu Tono mungkin warna kulitnya itu lebih coklat, sedangkan Toto kulitnya putih. Bahkan mungkin ada teman yang lain itu warna kulitnya itu lebih agak ke putih ya. Nah, setiap orang itu mempunyai ciri-ciri tentang dirinya, seperti yang tadi saya sebutkan. Mungkin juga matanya, ada yang matanya lebar, ada yang matanya sipit, ya, ada yang bentuk badannya itu tinggi besar, tetapi ada yang kecil mungil, ada yang gemuk, ada yang kurus, bahkan dari kesukaannya juga berbeda. Ada yang suka main bola, tapi ada yang suka menggambar. Ada yang suka bermain bersama orang lain, tapi ada juga yang suka menyendiri, lebih senang membaca dan sebagainya. Walaupun berbeda-beda warna kulit, rambut, ataupun kesukaan, kita tetap diharapkan
bahwa kita bisa saling mengasihi, saling menghormati, saling membantu satu dengan yang lain. Nah, karena kamu sekarang sedang belajar di rumah, tentunya kamu juga mempunyai kemampuan untuk bisa membantu keluargamu, membantu pekerjaan ayah dan ibu di rumah. Apa yang bisa kamu lakukan? Nah, contohnya betul, kita mendoakan ayah dan ibu. Kita membantu pekerjaan ibu, misalnya setelah bangun tidur, merapikan tempat tidur. Atau bisa juga belajar tanpa harus disuruh. Nah, semua itu kita lakukan karena kita sayang pada orang tua, pada ayah dan ibu. Sebaliknya, ayah dan ibu juga sangat mengasihi kita. Maka mereka berusaha untuk bisa mendidik kita dengan baik. Nah, anak-anak, karena kita mencintai orang tua, maka kita juga harus berusaha untuk belajar dengan lebih tekun. Berusaha untuk bisa menjadi anak yang bertanggung jawab dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh orang tua maupun oleh Bapak Ibu guru tanpa harus disuruh. Nah, nanti orang lain akan melihat, wah, ternyata Adi ini anak yang pinter, dia rajin. Nah, lalu, oh, Mei juga begitu, tidak pernah ketinggalan. Dia juga anak yang rajin, periang, suka menolong. Nah, dari situ akan terlihat bahwa kita ini bisa dikenal oleh orang lain. Nah, anak-anak, sekali lagi, marilah kita bersama-sama menjadi anak-anak yang bisa mengenal bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan baik. Bahwa kita ini telah diberi oleh Tuhan orang tua yang baik, yang sungguh mencintai kita. Kita diberi guru-guru yang baik dan juga teman-teman yang baik. Maka kita patut mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan bahwa ada banyak orang di sekitar kita yang sangat mencintai kita. Nah, Ibu akan akhiri pelajaran ini. Namun sebelumnya, Ibu akan memberikan tugas. Tugasmu adalah membuat doa. Jadi kamu berdoa, kemudian mintalah pada ayah atau ibu untuk merekamnya melalui video. Nanti videonya bisa dikirimkan kepada wali kelas ataupun kepada Bu Berta. Kalau ke Bu Berta dengan nomor 081 081 330 669 749. Saya tunggu ya anak-anak tugasnya. Terima kasih. Marilah kita akhiri pelajaran ini dengan doa bersama. Kita ambil sikap doa yang baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau sudah menciptakan kami masing-masing dalam keadaan baik. Engkau juga menciptakan kami dalam keadaan yang unik. Semoga Engkau bantu kami ya Tuhan untuk bisa mengenal diri kami masing-masing, bahwa kami ini mempunyai kelemahan dan juga kelebihan. Tolonglah supaya dengan kelebihan yang kami miliki ini, kami bisa belajar lebih giat sehingga kami menjadi pribadi yang sungguh bertanggung jawab sesuai dengan harapan orang tua,
para guru, bangsa dan negara kami. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Amin. Santa Maria Regina, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.